Afrika Selatan menyatakan lebih dari 40 negara telah menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan negara-negara BRICS. Melansir dari Reuters, Anil Soklal dan para pejabat dari Departemen Luar Negeri Afrika Selatan berbicara kepada para wartawan di Johannesburg. Sehari setelah Afrika Selatan mengonfirmasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menghadiri KTT BRICS yang akan berlangsung pada 24 Agustus 2023. Pertanyaan mengenai seberapa jauh dan cepat BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan merupakan agenda utama dalam KTT BRICS yang ingin mengimbangi hegemoni Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dalam urusan-urusan global. Selain 22 negara yang telah secara resmi meminta untuk bergabung, mengatakan bahwa sejumlah negara secara informal telah menyatakan ketertarikan mereka untuk menjadi anggota BRICS, termasuk negara besar di belahan bumi bagian selatan, ungkap Soklal. Para pejabat Afrika Selatan ingin BRICS menjadi pemimpin bagi negara-negara berkembang. Argentina, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Komoro, Gabon, dan Kazakhstan telah menyatakan minatnya. Afrika Selatan menghadapi dilema dalam menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. Sebagai anggota Pengadilan Kriminal Internasional ICC yang mengeluarkan surat perintah terhadap Putin pada bulan Maret, Afrika Selatan berkewajiban untuk menangkap Presiden Rusia jika dia hadir atas dugaan kejahatan perang oleh Rusia selama invasinya ke Ukraina. Namun pada hari Rabu, Afsel mengonfirmasi bahwa Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov akan hadir untuk menggantikan Putin. Afrika Selatan mendapat kecaman dari negara-negara Barat atas apa yang mereka anggap sebagai sikap yang terlalu bersahabat dengan Rusia. Sekutu lama Kongres Nasional Afrika ANC yang berkuasa sejak gerakan pembebasan yang memerangi kekuasaan minoritas kulit putih. Afrika Selatan bersikukuh bahwa mereka memiliki sikap netral dalam perang Ukraina yang ingin diakhiri melalui negosiasi. Para diplomat yang berbicara kepada pers pada hari Kamis mengatakan bahwa posisi tersebut telah dibuktikan dengan penerimaan Afrika Selatan oleh kedua belah pihak sebagai mediator dalam konflik tersebut. Berbeda dengan sikap keras dari negara-negara Barat, Rusia mendengarkan tetapi pada akhirnya tidak menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh Presiden Cyril Ramaphosa dan pemimpin Afrika lainnya bulan lalu. Apakah kecaman dan isolasi membawa kita lebih dekat pada perdamaian? Tidak, tetapi keterlibatan akan membawa pada pihak lebih dekat dengan negosiasi, ungkap Zahir Lahir, penjabat Direktur Jenderal Afrika Selatan untuk tata kelola global. Pemerintah Bolivia menyatakan secara resmi kesediaannya untuk bergabung dengan kelompok BRICS. Sebagaimana diketahui, BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan makin digandrungi banyak negara. Menteri Luar Negeri Rogelio Maita menerangkan daftar negara-negara yang siap untuk memasuki blok ekonomi BRICS yang terus bertambah termasuk negaranya sendiri, Bolivia. Menteri Luar Negeri Bolivia menjelaskan negaranya akan menghadiri pertemuan puncak blok ini di Johannesburg pada tanggal 22 hingga 24 Agustus mendatang. Diungkapkan Presiden Bolivia Luis Arce akan mempresentasikan visinya mengenai pembangunan ekonomi dan sosial di masa depan pada pertemuan tersebut. Menteri Maita mengatakan kepala negara telah resmi mengumumkan kesediaan Bolivia untuk bergabung dengan blok BRICS pada 12 Juni 2023. Bolivia juga ingin menginformasikan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Presiden Arce secara resmi menyampaikan kesediaan Bolivia untuk bergabung dengan kelompok ini, kata Maita. Ia menuturkan negaranya ingin bergerak menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, termasuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara berkembang. Ia menyatakan bahwa Bolivia telah mendiskusikan masalah ini dengan kelima anggota blok tersebut. Menlu Bolivia mengakui bergabungnya Bolivia ke BRICS akan melewati proses panjang. Namun ia menegaskan Bolivia berada di jalan yang benar dengan bergabung dengan blok Rusia tersebut. Sebagaimana diketahui pada Juni lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan bahwa hampir 20 negara bersedia bergabung dengan BRICS. Disebutkan Argentina, Iran, dan Aljazair termasuk di antara negara-negara yang secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS pada tahun 2022. Sementara Mesir, Bangladesh, dan Ethiopia menyusul tahun ini. Selain itu, pada akhir Juni lalu, Bosini Standard melaporkan bahwa BRICS dapat setuju untuk menerima total 5 negara ke dalam blok ini pada KTT Johannesburg, di antaranya Arab Saudi, Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Argentina.
BRICS kini benar-benar menjelma menjadi organisasi ekonomi yang diakui oleh dunia. Jika awalnya BRICS selalu berada di bawah kelompok negara G7 yang dimotori Amerika Serikat, kini BRICS justru mengalahkan G7. Kontribusi GDP berdasarkan Purchasing Power Parity BRICS yang hanya terdiri dari 5 negara meribas sumbangsi kelompok G7 yang terdiri dari 7 negara, mengutip World of Statistics. Kontribusi BRICS kepada GDP global tahun 2022 hanya sebesar 19%. Angka itu kalah jauh dari kontribusi G7 yang sebesar 42% atau sekitar lebih dari 2 kali kontribusi BRICS. Namun di tahun 2022 kondisinya berbalik. Kontribusi BRICS terhadap GDP global mencapai 31%, sedangkan G7 hanya 30%. Artinya kontribusi BRICS telah menggeser G7. IMF memperkirakan kontribusi BRICS terhadap GDP dunia akan lebih besar lagi dibanding G7. Pada 2023, kontribusi G7 ke GDP global diperkirakan sebesar 29,78%, sedangkan kontribusi BRICS diperkirakan 32,22%. Angkanya semakin ngejompang jika melihat prediksi di 2028. Saat itu, IMF memproyeksikan kontribusi BRICS terhadap GDP dunia sebesar 33,7%, sedangkan G7 hanya 27,8%. BRICS terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sedangkan G7 terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada. BRICS didirikan pada 16 Juni 2009 oleh 5 negara yang kemudian menjadi sumber nama organisasi ekonomi yang menampung suara negara-negara berkembang. Seiring perkembangan ekonomi negara-negara anggotanya, terutama China, India, dan Rusia, BRICS semakin dipertimbangkan sejumlah negara-negara berkembang lainnya untuk ikut bergabung. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh BRICS dibanding pesaing utamanya, yaitu G7. Kelebihan itu antara lain, BRICS diisi negara pemasok bahan mentah dan jasa manufaktur terbesar dunia. Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan adalah negara-negara yang diyakini akan menjadi pemasok dominan barang, jasa, dan bahan baku pada tahun 2050. Lalu BRICS juga dihuni negara penguasa pasar dunia. India dan China merupakan 2 negara besar yang kini bisa terbilang sebagai penguasa pasar dunia, yang dibuktikan dengan berbagai barang produksinya telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Selain itu, ada beberapa keuntungan yang akan dirasakan oleh negara-negara BRICS atau yang ingin bergabung. Salah satu yang utama adalah keamanan pangan, keamanan akses pasar, dan bersahabat dengan negara berkembang. Tak heran kalau kemudian banyak negara termasuk Indonesia yang tertarik untuk bergabung dengan BRICS. Saat ini sudah ada 4 negara yang ingin bergabung ke BRICS, yaitu Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Ada yang menggelitik jika 4 negara itu jadi bergabung dengan BRICS. Salah satunya adalah nama organisasi itu. Apakah tetap mempertahankan BRICS atau mengubahnya mengikuti akronim negara-negara yang bergabung? Selayaknya nama BRICS itu sendiri sejak awal didirikan. Jika 4 negara tadi bergabung, maka ada kemungkinan nama BRICS akan berubah menjadi Subgroups dengan susunan South Africa, UAE, Brazil, Saudi Arabia, China, Rusia, India, Bahrain, dan Egypt. Dalam bahasa Indonesia, Subgroup artinya adalah langganan.